Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Khairunisa dari kelas 3B Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang materi PAI SMP SMA yang berjudul Makna Beriman kepada Malaikat. Di sini saya mempunyai 7 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Yang kedua, bagaimana hukum beriman kepada malaikat? Dan yang ketiga, bagaimana penciptaan malaikat? Yang keempat, apa perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin? Yang kelima, berapa jumlah malaikat? Yang keenam, apa tugas-tugas malaikat? Dan yang terakhir, apa hikmah beriman kepada malaikat? Langsung saja kepada poin yang pertama, yakni poin yang pertama, pengertian beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan iman dalam segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Dan poin yang kedua yaitu hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136. Poin yang ketiga yaitu penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Yang keempat yaitu perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya secara global, manusia dan jin lebih memiliki banyak kesamaan dibandingkan dengan malaikat. Seperti malaikat tidak memiliki nafsu, tetapi manusia dan jin tidak. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi manusia ataupun jin ada yang patuh dan ada yang tidak. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Yang kelima yaitu jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang mengetahui. Tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Poin yang keenam yaitu tugas-tugas malaikat. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendurhakainya. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain, yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan dan terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsy. Dan yang kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin. Dan poin yang ketujuh yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela.
Seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.